3. Assalamualaikum guys. We are Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman sebaya saya akan menjelaskan tentang singkatannya Pulau Sipadan dan Ligitan. Nah, pada singkatan Sipadan dan Ligitan yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya adalah itu dari segi sejarah, sosiologi, politik, ekonomi, dan satu lagi geografi. Selamat menyaksikan teman-teman. Nah, selanjutnya ada segi dari politik, sengketa antara Indonesia dan Malaysia mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan. Muncul karena klaim kedua negara tersebut terhadap kedaulatan wilayah tersebut, yang dipicu oleh perbedaan intervensi batas laut. Sengketa ini diselesaikan melalui Mahkamah Internasional atau yang disebut LCG pada tahun 2002, yang memutuskan bahwa kedua pulau tersebut menjadi milik Malaysia. Keputusan ini didasarkan pada sejarah, bukti pengelolaan, dan intervensi hukum internasional. Penyelesaian sengketa ini memperkuat hubungan diplomatik kedua negara dan menunjukkan pentingnya penyelesaian damai melalui jalur hukum internasional. Dalam konteks politik, legitimasi merujuk pada pengakuan sah terhadap pemerintahan atau wilayah. Sengketa wilayah seperti kasus Sipadan dapat mempengaruhi legitimasi suatu negara, dan sengketa ini dimenangkan oleh Malaysia karena buktinya lebih valid. Dadah. Nah, selanjutnya saya akan bahas dari segi ekonomi. Sebelum putusan Mahkamah Internasional pada tahun 2002, sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan menyebabkan tegangan antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara mengklaim kepemilikan sehingga statusnya tidak jelas dan berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan. Akibat sengketa ini, potensi ekonomi dari sektor wisata dan perikanan tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Setelah Mahkamah Internasional memutuskan bahwa pulau-pulau ini menjadi bagian dari Malaysia, negara tersebut mendapatkan keuntungan yang besar. Sipadan berkembang menjadi destinasi wisata kelas dunia, menarik banyak turis, dan meningkatkan pendapatan negara. Selain itu, batas wilayah Malaysia semakin jelas, sehingga pengelolaan keamanan maritim lebih efektif. Sedangkan bagi Indonesia, kehilangan Sipadan dan Ligitan berarti kehilangan potensi ekonomi yang ada di sana, terutama dari sektor pariwisata dan perikanan. Pulau Sipadan yang kemudian berkembang menjadi destinasi wisata kelas dunia, seharusnya bisa menjadi sumber devisa bagi Indonesia, jika tetap berada dalam kedaulatannya. Selain itu, hilangnya dua pulau ini juga menandakan perlunya peningkatan pengelolaan batas maritim dan strategi pertahanan wilayah agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Putusan ini juga memicu evaluasi terhadap kebijakan diplomasi dan hukum internasional Indonesia dalam menangani sengketa perbatasan. Meski sempat menimbulkan kecewaan, Indonesia tetap berkomitmen menjaga hubungan baik dengan Malaysia dan menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran. Yang penting, dalam perkuat kedaulatan serta posisi hukum tingkat internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, aku bakal jelasin tentang beberapa dampak sosial dari konflik sengketa Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa ini memiliki dampak sosial yang signifikan loh, baik bagi masyarakat lokal maupun hubungan bilateral antar kedua negara. Pertama, kita akan membahas tentang kehilangan identitas dan kedaulatan. Bagi masyarakat Indonesia, kehilangan Sipadan dan Ligitan dapat dianggap sebagai kehilangan identitas dan kedaulatan negara. Hal ini dapat memicu perasaan kehilangan dan kekecewaan di kalangan masyarakat. Contohnya pada tahun 2002, ketika Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Sipadan dan Ligitan ini milik Malaysia, banyak masyarakat Indonesia yang merasa kehilangan identitas dan kedaulatan negara. Hal ini memicu protes dan demonstrasi di beberapa kota di Indonesia. Kedua, sengketa Sipadan dan Ligitan dapat mempengaruhi hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara mungkin mengalami kesulitan dalam menjalin kerjasama dan membangun kepercayaan satu sama lain. Seperti halnya setelah adanya keputusan Mahkamah Internasional, hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia ini menjadi memburuk. Yang terakhir, sengketa Sipadan dan Ligitan juga dapat mempengaruhi keamanan di wilayah tersebut. Kedua negara mungkin meningkatkan kehadiran militer di wilayah tersebut, yang dapat memicu ketegangan dan konflik.
Contohnya, setelah keputusan Mahkamah Internasional, kedua negara meningkatkan kehadiran militer di wilayah tersebut. Hal ini memicu ketegangan dan konflik antar kedua negara, serta mempengaruhi keamanan di wilayah tersebut. Sekian yang saya jelaskan, terima kasih. Nah, kemudian ada dari segi geografinya nih teman-teman. Pulau Sipadan dan Ligitan terletak di timur laut Pulau Kalimantan di Selat Makassar. Kedua pulau ini berada di negara bagian Sabah, yaitu Malaysia. Letak Pulau Sipadan berjarak 15 mil dari pantai daratan Sabah sampai Malaysia. Letaknya pulau kecil di Tawah. Kemudian Pulau Kalimantan di Laut Sulawesi. Wilayah ini merupakan jalur pelayaran penting di Asia Tenggara dan termasuk dalam kawasan dengan keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Pulau-pulau ini di zonanya tropis dan iklim hangat dan hujan cerah tinggi, mendukungnya ekosistem laut yang amat kaya. Dan kemudian posisi Sipadan dan Ligitan ini berada di sini, dan kemudian ini. Dari segi sejarahnya itu sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan adalah perselisihan antara Indonesia dan Malaysia terkait kepemilikan dua pulau kecil di Laut Sulawesi. Sengketa ini berlangsung selama beberapa dekade dan akhirnya diselesaikan melalui Mahkamah Internasional pada 17 Desember 2002. Latar belakang sengketa ini yaitu Indonesia mengklaim Pulau Sipadan dan Ligitan sebagian bagian dari wilayahnya berdasarkan warisan dari Hindia Belanda. Malaysia mengklaim kedua pulau tersebut berdasarkan administrasi dan pengelolaan yang telah dilakukan sejak zaman kolonial Inggris. Keputusan Mahkamah Internasional Malaysia berdasarkan prinsip efektivitas, yaitu bukti bahwa Malaysia telah secara aktif mengelola dan mengawasi pulau-pulau tersebut, termasuk dengan membangun mercusuar dan mengembangkan pariwisatanya. Dampak keputusan ini yaitu Indonesia kehilangan Pulau Sipadan dan Ligitan, tetapi hubungan diplomatik kedua negara tersebut tetap terjaga. Sengketa ini menjadi pelajaran bagi Indonesia untuk lebih memperhatikan pengelolaan wilayah perbatasan agar tidak kehilangan wilayah negaranya. Selanjutnya, kenapa kedua negara ini mengklaim pulau ini? Keanekaragaman hayati laut dan Ligitan terkenal memiliki terumbu karang sehat dengan berbagai spesies ikan tropis, penyu, dan biota laut. Pulau Sipadan terkenal sebagai salah satu lokasi penyelam terbaik di dunia. Sumber daya ikan yang melimpah, perairan sekitar Sipadan dan Ligitan kaya akan ikan seperti tuna, kerapu, kakap, dan berbagai jenis ikan karang yang bernilai ekonomi tinggi. Potensi budidaya dan perikanan tradisional. Masyarakat sekitar terutama nelayan dari Sabah dan Kalimantan memanfaatkan kekayaan laut ini untuk mencari ikan dan hasil laut lainnya. Tapi sayangnya pulau ini telah diklaim oleh Malaysia karena bukti Malaysia lebih valid. Nah, gimana nih Sobat Semanda? Pastinya udah pada ngerti kan kenapa Pulau Sipadan dan Ligitan jatuh pada di tangan Malaysia. Nah, sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul. Nama saya Daryl. Nama saya Nugi. Oh, saya Firdaus. Saya Ananda. Dan saya Sadam. Tiga.